Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode desain yang diterapkan oleh Stephen Hall. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum melangkah pada pembahasan yang lebih rinci, kita bahas terlebih dahulu siapakah itu Stephen Hall. Rekan kami, Juicy, akan membantu kalian. Stephen Myron Hall merupakan seorang arsitek dan seniman yang lahir di Bremerton, Washington, Amerika Serikat pada tanggal 9 Desember 1947. Ia membuka biro yang bernama Stephen Hall Architects yang memiliki filosofi menciptakan desain bangunan kontekstual yang sederhana dalam segi bentuk dan penggunaan daylight yang optimal melalui banyaknya bukaan. Terdapat 4 pendekatan desain yang digunakan oleh setiap desain yang dibangun oleh Stephen Hall. Yang pertama yakni Ideas and Function. Konsep desain berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan kebutuhan programatik dan aspek fungsional bangunan. Seperti yang terlihat pada gambar, Stephen Hall menerapkan bukaan berlayer pada bangunan lowaguna, memaksimalkan pencahayaan. Yang kedua yaitu site. Site tidak sekedar menjadi tapak untuk mendesain, namun digunakan sebagai landasan untuk mengolah desain. Desain memiliki aspek estetika dari segi kultural, seperti contohnya parasut hybrid yang mengambil inspirasi benteng pada Moskow. Yang ketiga yakni light, material, and detail. Terdapat banyak bukaan dan adanya penggunaan material yang reflektif guna memberikan pengalaman yang mendalam pada waktu, ruang, cahaya, dan material. Sebagai contohnya, desain powerhouse menggunakan kaca dan expose konstruksi guna menambah estetika desain. Yang keempat yakni sustainability and eco-innovation. Menggunakan material yang ramah lingkungan dan tahan lama, ditambahkan inovasi ekologi dan rooftop garden untuk menunjang aspek keberlanjutan. Sebagai contohnya Master Plan Dublin yang menggunakan landscape dan taman atap. Pada kesempatan kali ini, saya Ivani akan membahas karya Stephen Hall yang berada di Bohai, Cina, yakni Tianjin Eco-City Ecology and Planning Museum. Museum ini mendapatkan penghargaan di tahun 2014. Pendekatan desain yang digunakan untuk merancang museum ini yakni isu dan desain teori. Dalam mendesain, arsitek menggunakan teori atau kaidah arsitektur untuk memecahkan problem pada site. Site yang akan digunakan untuk membangun museum terletak di dataran Bohai. Daerah tersebut merupakan dataran pasang surut yang kondisinya tercemar oleh limbah minyak. Tujuan dirancangnya museum ini untuk menciptakan kawasan eco-city yang berkelanjutan. Kota tersebut harus menampung 350.000 penduduk. Desain yang ada pun harus sustainable sebagai bentuk proyek kolaborasi antara pemerintahan Singapura dan Cina. Konsep desain yang diterapkan oleh arsitek menggunakan analogi untuk bentuk dan metafora dari yin yang melambangkan keseimbangan alam semesta juga berfungsi sebagai identitas tempat. Selain itu, Stephen Hall juga menerapkan inovasi ekologi berupa sistem pendinginan pasif melalui banyaknya bukaan dan akses taman pada rooftop. Tentu rekan sekalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai metode pencarian bentuk pada museum ini. Rekan kami, Yonatan, akan membantu kalian. Form Generation Analogical. Metode pencarian bentuk yang digunakan pada perancangan museum ini adalah analogical design. Dilakukan dengan menggunakan analogi dari hal lain. Contohnya itu bisa benda, hewan, tumbuhan, budaya, dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah. Tahapan yang pertama yakni inspirasi bentuk. Bentuk museum terinspirasi dari yin dan yang memiliki dua bagian yang berbeda, namun disatukan dalam bentuk dan membentuk sebuah lingkaran yang utuh. Selanjutnya, arsitek mengsketsa perancangan desain. Desain menggunakan bentuk dasar kotak yang dibagi menjadi dua bagian. Planning museum merupakan substraksi dan ekologi museum merupakan aditif. Setelah sketsa, dibuat prototipe untuk memvisualisasikan desain. Yin dan yang terlihat melalui dua bentuk bagian yang saling melengkapi, seperti puzzle yang dapat dihubungkan antara satu bangunan ke bangunan yang lainnya. Setelah itu, desain digambar secara digital agar visualnya lebih mirip dengan kondisi yang sebenarnya.
tampak perbedaan kontras cahaya pada fasad interior sebagai implementasi yin dan yang antara dua bangunan dipisahkan oleh jalur tram. Setelah memahami metode pencarian bentuk Museum Tianjin, selanjutnya kita akan membahas konsep pencarian bentuknya. Rekan kami Anas akan membantu kalian. Museum ini menggunakan konsep pencarian bentuk metafor. Ini didasarkan pada teori Schneider. Pada metafora, proses transformasi didapat dari sesuatu yang tak berwujud, abstrak, bisa berupa makna, dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih konkret atau fisik. Museum Tianjin terinspirasi dari bentuk yin dan yang. Ekologi museum merupakan bagian yang aditif dan planning museum bagian yang subtraktif. Antara kedua bangunan ini merupakan sebuah kesatuan. Bila bentuknya digabungkan akan membentuk kotak. Yin Yang itu sendiri memiliki makna. Ada 3 filosofi pada Yin Yang. Yin Yang melambangkan keseimbangan alam semesta, sehingga sesuatu tidak bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh hal lain yang berkebalikan dengannya. Yin diwakili oleh hitam dan Yang diwakili warna putih. Walaupun keduanya berlawanan, keduanya memiliki proporsi yang sama. Antara gelap dan terang merupakan komponen yang saling melengkapi dan bersatu. Metafora tersebut dituangkan ke dalam desain. Museum memiliki makna yang menggambarkan keseimbangan antara 3 aspek. 3 aspek tersebut meliputi bumi ke manusia, dan bumi ke kosmos atau alam semesta. Yin Yang menggambarkan hitam dan putih atau gelap dan terang. Maka dari itu, desain memiliki perbedaan kontras cahaya. Yin Yang mewakili 2 hal yang berbeda, namun proporsi yang ada sama. Sehingga desain antara 2 fasilitas, ekologi museum dan planning museum, merupakan kotak yang terbagi menjadi 2. Untuk penerapan aspek berkelanjutan, fasad terbuat dari beton dan memiliki banyak bukaan untuk memasukkan daylight, sehingga lebih hemat energi. Terdapat akses taman hijau pada area rooftop. Gundukan pada fasad terbentuk dari potongan antara 2 bangunan yang mengambil filosofi dari Yin Yang. Bagian selanjutnya, kita akan membahas Creativity Channel yang digunakan untuk merancang Museum Tianjin. Rekan kami, MJ, akan menjelaskannya. Terima kasih Saudara Anas. Untuk Intangible Metaphor, Creativity Channel yang digunakan pada Museum Tianjin yakni Intangible Metaphor. Metafora berangkat dari suatu konsep, ide, hakikat, manusia, dan nilai-nilai seperti individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, dan budaya. Dalam aspek tradisi dan budaya, bentuk struktur dan ekologi museum dan planning museum terinspirasi dari Baogoa atau Yin Yang. Kedua masa bangunan didapat dari kotak yang terbagi menjadi 2 secara organik. 2 struktur tersebut berbeda, namun saling melengkapi untuk menghargai nilai kesatuan. Pada aspek naturalisme, gundukan pada fasad yang terinspirasi dari kerang di sepanjang Great Bridge of China dekat dengan situs Bohai memperlihatkan material beton sebagai simbolis penghormatan kepada kekuatan alam dan kesaksian akan waktu. Untuk selanjutnya, intangible method, traditional, dan borrowing. Untuk metode kreativitas yang digunakan, arsitek menerapkan metode tradisional dan borrowing. Pemanfaatan pencahayaan alami dan memaksimalkan view keluar merupakan salah satu bagian dari strategi tradisional guna menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang ada. Pada bangunan, pencahayaan alami dioptimalkan melalui banyaknya bukaan dan sistem pendinginan pasif. Pada tingkat pertama, koridor dilengkapi dengan banyak bukaan agar pencahayaan lebih maksimal. Pada tingkat kedua, merupakan ruangan pameran ekologi dunia yang dilengkapi dengan 4 teras, green outdoor roof. Efek pencahayaan yang ditimbulkan pada balkon berubah seiring dengan musim. Pada tingkat 4 hingga 6 merupakan kantor dengan sistem open plan yang menyajikan pemandangan ruang di bawahnya. Di antara 2 museum, terdapat tram berkecepatan tinggi yang menghubungkan kawasan Eco City. Pada tingkat 2, terdapat restoran yang memiliki pemandangan atau view laut. Sedangkan pada atap terdapat rooftop garden sebagai usaha penghijauan lahan. Sekian penjelasan dari kami. Berikut referensi yang digunakan untuk menyusun video ini.
Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan.